Aduh mau, entar aja ya. Aku lagi nggak mood banget juga nih, banyak banget tugas kuliah jadi iya nggak bisa ketemu, entar aja ya. Nanti aku kabarin lagi deh ya. Iya nanti aku telepon lagi ya. Iya mau. Kenapa sih ini ngegerutu-gerutu gitu, ada apaan sih? Nggak mau kan. Kenal dong, kan teman kamu yang suka nginep di rumah. Iya. Kenapa dia? Ya aku lagi ada masalah sama dia tapi ya udah nggak apa-apa sih, udah minta maaf cuma aku masih kesel aja. Kalau mau udah minta maaf, kenapa kakak nggak maafin? Nggak boleh gitu Ya sayang. bukan nggak maafin, masih jengkel. Nggak boleh gitu. Udah yuk kita ngobrol sama Abi biar hati kakak lebih tenang. Bener apa nggak tuh kakak begitu? Ayo sayang. Nanti kita beliin lagi atau kita jual aja. Yuk. Abi. Kakak. Bi, ini si kakak tadi kan dia ngegerutu-gerutu gitu. Bunda tanya tadi kan ada masalah apa? Katanya dia lagi ada masalah sama Momo. Abi kenal kan Momo kan temen deketnya dia. Yang Bunda tangkap sih tadi Momonya udah minta maaf. Tapi kakaknya masih kesel gitu deh. Kayak nggak mau maafin Ya gitu. bukan nggak maafin, masih sebel aja kayak aduh. Kayak gitu Namanya Bi. belum ridho. Bentar kita bahas ya. Harus kita bahas ini, nggak boleh kayak Harus. gitu. Oke, tapi sebentar nih pemirsa udah nungguin ya. Kita sapa pemirsa dulu Bi. Senyum kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sedang menikmati santap sahur dengan keluarga tercinta, dengan hidangan yang halal insya Allah. Masih bersama kami, keluarga Ustadz Taufikur Rahman di acara kesayangan kita Asmaul Husna, Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan membahas nama besar Allah dari Asmaul Husna adalah Al-Ghaffar, yaitu Allah Maha Pengampun. Mengampuni dengan ikhlas loh, Allah itu Maha mengampuni dengan ikhlas. Pas banget dengan masalah yang lagi anak kita hadapin. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, untuk makin semangat kajian Asmaul Husna, tetap tidak pernah lupa Al-Fakir mengingatkan saat wiridan penuh tafakur, waktu pukul 5 waktu Madinah. Ya. Ramadan penuh syukur, masih bersama Asmaul Husna. Alhamdulillah. Jadi kakak pas nih salah satu Asmaul Husna yang namanya Al-Ghaffar. Ghafaro, ampunan Al-Ghaffar. Jadi kalau secara ilmu gramatikal bahasa Arab menggunakan segot mubalaghah, membangunkan Al-Ghaffar, Allah yang Maha Pengampun. Maha. Makanya Nabi pun menyebutkan bulan Ramadan, makna etimologinya saja Ramadan, artinya pembakaran. Pembakaran apa? Pembakaran untuk hamba-hambanya yang memasuki Ramadan, menghormati Ramadan, memaksimalkan ibadah, maka Allah bakar habis dosa-dosa. Alhamdulillah, amin. Nah, sampai disebutkan 10 fase pertama Allah mencurahkan rahmatnya. 10 fase yang kedua Allah menganugerahkan maghfirah. Masya Allah. Jadi namanya Al-Ghaffar, tugasnya kepada hamba-hambanya memberikan maghfirah, ampunan. Masya Allah. Kalau Allah saja yang maha dari yang maha gemar memaafkan, mengampuni hamba-hambanya, apalagi kita manusia. Iya, Kak, berat loh Kak. Kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita langsung mohon ampun, Allah ampunin. Tapi ketika nanti di akhirat, ternyata kakak nih masih ngedumel, masih kesel. Entah itu dizoliminnya semacam apa, entah itu difitnah atau diomongin yang nggak bagus, kakak nggak ikhlas. Nanti kasihan Kak. Nanti dia nyari-nyari kakak itu di akhirat itu dari mulai zaman nenek moyang kita, kakek moyang kita ya, Nabi Adam alaihissalam. Latinul Latifah mana aku belum dimaafin sama Allah sih udah dimaafin, belum bisa masuk surga dia. Ya Bi? Gimana Kak? Kakak Sudah maafin Kak? belum? Maafin sih. Ikhlas dong, ikhlas dong. Nggak boleh ada kata-kata dimaafin Ayo, sih, bismillah. itu sihnya dibuang. Istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, Nanti telepon Momo ya. Ya, bismillah. Insya Allah kalau kakak gemar memaafkan, nanti juga kakak akan mudah dimaafkan oleh Allah kalau membuat kesalahan ya. Gitu. Ada kisah nggak Bi di zaman Rasulullah SAW atau di nabi-nabi yang lain? Nah, ikhwafillah rahimakumullah, Allah yang maha pengampun dan Allah membuka ampunan untuk hamba-hambanya yang minta ampun 24 jam. Masya Allah. Selalu online. Makanya dianjurkan, bahkan Nabi yang mencontohkan. Nabi itu maksum, tidak pernah yang namanya tergelincir dengan perbuatan dosa, terjaga. Tapi kata Rasulullah, ana atubu ilallah,
aku bertobat pada Allah, mohon ampun pada Allah setiap hari minimal 70, 100 bahkan lebih meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih, Bunda, Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya menempatkan hadis ini di hadis ke nomor 99. Sampai Sayyidatuna Aisyah Ridho yang langsung meriwayatkannya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail. Adanya suamiku, kata Siti Aisyah, kalau sudah bangun malam buat ibadah, hatta tatafattara qadamaihi, sampai kedua telapak kakinya pada bengkak. Allahu Akbar. Segitu maksum ya, Bi? Sehingga Siti Aisyah nanya sama suaminya, ya Rasulullah, fakultu lahu, lima tasna hadza. Ya Rasul, kenapa sih sampai gini-gini banget? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah buat engkau Allah sudah menjamin mendapatkan ampunan dosa yang lalu dan yang akan datang? Itu kata Siti Aisyah. Kenapa sampai begini banget ibadah, sampai telapak kaki pada bengkak karena kebanyakan sujud, kebanyakan sholat? Apa jawaban Rasulullah? Ya Humairah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai istriku yang pipinya rada kemerah-merahan, apa kamu tidak suka kalau suamimu lebih menjadi hamba yang pandai bersyukur? Itu Rasulullah. Makanya buat pemirsa dimanapun Anda berada, ini kajian yang saat ini menarik. Al-Ghaffar, Ramadan, bulan pembuka, Allah mengobrol di mana hamba-hambanya yang mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kak, ini apalagi bulan suci Ramadan. Habis ini telepon Mama lagi ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Shadaqallahul azim. Masya Allah tuh Kak, langsung tuh ketemu ayatnya ya. Masya Allah pemirsa, ini bahasan kita kali ini tentang Asma Allah Al-Ghaffar. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Kita bahas kembali, Bi. Ya. Jadi pemirsa rahimakumullah, Allah Maha Pengampun. Dan di saat hamba-hambanya, kalau tadi di segmen awal saya mencontohkan bagaimana Kanjeng Rasulullah yang tidak pernah berbuat dosa tapi minta ampunnya sampai ibadah sholatnya begitu adanya. Yang namanya mohon ampun kepada Allah bukan hanya dosa-dosa kita diampuni, tapi dari hal-hal yang lain, Masya Allah Bun, kemaslahatannya. Kakak, Abi mau cerita sejarah yang harus kakak ketahui. Al-Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal dengan Imam Hambali. Jadi Imam Ahmad bin Hambal di masa tuanya, Kak, beliau ulama yang sangat masyhur. Tiba-tiba Bun, itu gerakan hatinya seperti menghipnotis tubuhnya, ingin berangkat ke kota Damaskus. Tapi permasalahannya nggak ada yang ngundang. Berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal menuruti kehendak hatinya. Dia pun menyamar, ya, menyamar dalam arti kata biar perjalanan lancar. Karena ulama masyhur kalau misalkan nggak nyamar, nggak nyampi-nyampi. Kenapa? Setiap gang pasti ada yang ngajak selfie. Kalau zaman sekarang gitu ya. Iya, ya, sampailah di kota Damaskus. Saat terkumandang adzan Isya, dia numpang sholat di masjid yang ada. Selesai sholat Isya dia bingung mau tidur di mana. Karena nggak ada tujuan yang dimaksud. Akhirnya dia bermaksud, ya udahlah, saya numpang tidur di dalam masjid ini. Baru mau istirahat, datang marbotnya. Maaf orang tua, di masjid kami nggak boleh ada yang tidur di dalam. Dia sadar namanya orang musafir, dia keluar. Dia coba istirahat di luar, mungkin boleh. Baru mau rehat, datang lagi marbotnya. Maaf orang tua, di masjid kami baik di dalam maupun di luar nggak boleh ada yang numpang tidur. Agak sedikit sedih, tapi dia harus terima. Akhirnya dia keluar dari masjid.
di luar masjid ada orang lewat dan lihat ini orang tua memang seperti agak separuh diusir sama marbot masjid, menawarkan diri, wahai orang tua, hendak tujuan kemana kau malam ini? Disampaikan, aku juga bingung mau kemana, karena nggak ada tujuan rumah yang aku maksud. Tidak ada keluarga, tidak. Ini orang menawarkan, bagaimana wahai orang tua kalau malam hari ini ya berkenan singgah istirahat di kediamanku. Ya Allah, bahagianya ini orang tua mendapatkan tawaran, ajakan buat singgah di rumah kediamannya. Baik, alhamdulillah, berangkatlah ke rumah orang ini. Istirahat di rumah orang ini, di ruang tamu, lantas si bapak ini minta izin, wahai orang tua, aku belum selesai dengan pekerjaanku. Izin ya, aku sambil mengerjakan pekerjaanku. Ternyata orang ini pembuat roti. Ini bapak melaksanakan kerjaannya membuat roti. Imam Hambali melihat, kok ini si bapak sambil bekerja membuat roti, lisannya nggak pernah berhenti untuk membaca sesuatu. Nah, dia memberanikan diri, ditanyalah sama si Imam Hambali ini orang tua. Wahai bapak, ya aku nanya ada satu hal. Kenapa? Kok kamu aku perhatikan sambil membuat roti, lisan kamu kayak ada yang kamu baca. Bolehkah kamu tahu apa yang kau baca? Beliau pun menjawab, aku nggak pernah berhenti untuk membaca Astagfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Langsung Imam Hambali bertanya, mohon maaf aku boleh nanya lagi? Iya. Sudah berapa lama kamu begini mengamalkan? Dia jawab, sudah hampir 15 tahun. Ditanya lagi, apa keutamaan yang kamu sudah dapatkan dari zikir kamu istighfar kepada Allah? Dijawab, wahai orang tua, aku punya pabrik roti ada 15. Semuanya barokah. Istriku sehat, anak-anakku zuriyah soleh-solehah. Semua barokah, dunianya Allah berikan. Ditanya lagi sama Imam Ahmad bin Hambal, ada enggak di mana hajat kamu yang hingga saat ini udah mengamalkan istighfar, mohon ampun, minta ampun kepada Allah yang Maha Ghafar, ada enggak yang belum tersampaikan hajat kamu? Beliau pun tertunduk, Kak. Agak sedih, lantas beliau menjawab, wahai orang tua, ada satu hajatku yang belum tercapai. Dan kaya-kayanya sampai mati Allah gak akan mengabulkan hajatku deh. Hajatku dari dulu aku sangat ngefans, aku sangat mahabbah, aku sangat muhibbin dengan ulama masyhur di Damaskus yang bernama Imam Ahmad bin Hambal. Pemirsa, tuh di hadapannya siapa? Langsung dia buka sorbannya. Ditanya kepada si penjual roti ini, pembuat roti, wahai bapak, siapakah yang ada di hadapanmu ini? Akulah Ahmad bin Hambal. Luar biasa. Insya Allah makin berkah kehidupan kita ya, Bu ya. Kak, serius banget lihat handphonenya. Ini nih Bun, kakak lagi baca artikel di internet. Ternyata banyak banget dampaknya kalau kurang minum air mineral saat sahur dan berbuka. Bisa menyebabkan bau mulut, susah buang air besar, sakit kepala, cepat lemas, bahkan bisa mempengaruhi fungsi ginjal loh. Aduh, bahaya banget ya Bun. Wah, betul sekali yang kakak sebutin tuh. Puasa itu nggak cuma jaga hati dan pikiran saja, tapi juga harus jaga kesehatan kita. Saat berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan nutrisi dan mineral lebih dari 12 jam. Makanya, kita harus cukupi mineral tubuh yang hilang selama berpuasa dengan mengkonsumsi air mineral yang jelas, mengandung mineral esensial yang baik untuk tubuh seperti si bening Le Mineral. Kemasannya pun terproteksi. Nih, lihat. Tutupnya rapat dan kedap udara. Kalau dimiringkan, juga nggak akan rembes. Dijamin terbebas dari cemaran debu dan kotoran. Udah gitu, galonnya juga bening banget. Benar sekali, Kak. Jadi, kualitas mineral di dalamnya dan kesegarannya pun tetap terjaga. Bunda ambilin minum Abi dan Kakak ya. Nah, ayo. Abi, Kakak, kita minum ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, airnya segar banget ya Bun.
airnya bersih dan di badan jadi lebih sehat. Alhamdulillah. Iya ya Bi, le mineral segernya memang beda. Pokoknya saat sahur dan berbuka, pilih yang bersih dan sehat. Yang terbersih dan sehat, ya galon Le Mineral. Alhamdulillah wa syukurillah. Pemirsa pencinta Asmaul Husna, masih bersama kami keluarga Taufikur Rahman. Kita tengah membahas Asma Allah Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun yang dengan ikhlas mengampuni semua hambanya ya. Nabi, Bunda mau tanya nih, misalnya dia itu masa lalunya seorang pejina, penjudi, pemabuk, komplit deh pokoknya, bahkan membunuh. Tiba-tiba dia bertobat nih, mengakui semuanya kesalahan, ya Allah aku udah tobat nih. Satu hari bahkan mungkin belum melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah diajarkan oleh Allah, sudah diperintahkan oleh Allah, meninggal dunia lah dia. Gimana Bi kira-kira Bi? Iya, pemirsa, ini bukan kata Taufikur Rahman. Saya meminjam bahasa-bahasa yang udah diungkapkan Allah dalam firman-Nya dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Pertama Bunda, Kakak, garansi di mana Allah menerima ampunan hamba-hambanya, kata Rasulullah, malam yugorgir, selama napas belum ampe ke kerongkongan. Jadi jangankan baru tinggal sehari, ya mohon maaf, ternyata tinggal 1 jam. Dia sempat minta ampun. Buat apa? Ada nama Allah Asmaul Husna ya Ghaffar. Ingat, menerjemahkannya yang maha memberi ampunan. Pemirsa bisa tandai di surat ke-39, ayat ke-53. Panggilan Allah indah loh. Nggak memanggil penjudi, nggak memanggil penjina, nggak memanggil pembunuh, nggak memanggil pemabok. Panggilannya apa? Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Masya Allah. Tapi Bi, Ya. kan ada malaikat pencatat perbuatan baik dan buruk. Ya. Semua perbuatan kita tidak luput dari Benar banget. dicatat. Ya, Jadi gimana dong? ya, Nanti kan ada timbangan di sana, Betul. ada Ah. mizan di sana, Ya. dan perbuatan baik dan buruk. ya. Pasti kan lebih berat ini maksiatnya. Malaikat tugasnya mencatat, tapi hak prerogatifnya ada pada bos. Iya, ada pada Allah, dan Allah Maha tahu mana yang tobatnya bener-bener sama tobatnya main-main. Tobat-tomat ya. Nah, Tomat apa sambal? ya udah dua-duanya dah. Iya, iya, ya. Allah aja memanggil hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Santun banget Allah ya. Padahal kita ini udah ibaratnya Dan kita di situ ada nasibun, gemes gitu. aku mengampuni li jami'i, Allahu semua Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dosa-dosamu. Allahu Akbar. Ya, diperkuat dengan surat At-Tahrim ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Selama masih mau beralih kepada taubatan nasuha. Jadi pemirsa, untuk lebih menguatkan kita nih dalam semangat minta ampun pada Allah karena tempat kita tempat dosa dan salah, ternyata Nabi menjadikan jaminan. Man lazimal istighfara, siapa orang yang melazimkan dalam hari-harinya membaca istighfar, mohon ampun, maka baginya kata Rasulullah, Allah menanggung 3 jaminan. Allah berikan ja'alallahu lahu. Yang pertama, Allah menjadikan buat orang tersebut min kulli daikin makhraja. Dari setiap urusan yang sempit selalu Allah berikan jalan keluar. Amin. Alhamdulillah. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap permasalahannya yang kemelut, yang gundah, yang gelisah, Allah berikan ketentraman dan kenyamanan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Allah jamin orang tersebut urusan rezekinya diberikan dari arah yang dia nggak pernah sangka sama sekali. Allahu Akbar. Oh, baru pantun Pantun. terakhirnya nih. Pesan Ramadan di Asmaul Husna, sederhana bahasanya, naik sedan saat di Mekah. Cakep. Pakai kacamata pemberian bini. Ramadan, bulan penuh berkah. Semoga dosa-dosa kita Allah ampuni. Amin, Allahumma amin. Jazakallah khair Abi, jazakillah khair kakak. Pemirsa dimanapun Anda berada, yuk tidak ada kata terlambat untuk bertaubat ya. Allah menunggu kita, Allah menunggu kita. Allah itu maha penyayang, Allah maha pengampun. Yuk, ajal yang tidak menunggu kita taubat. Jadi
bertobat dulu sebelum ajal itu tiba ya. Ya Allah, kita tuh manusia biasa, tidak luput dari hilaf dan dosa. Semoga Allah mengampuni semua Amin. dosa-dosa kita. Amin. Semoga Allah ridho dengan amal perbuatan kita dan kita masuk surga tanpa hisab. Amin. Allahumma amin. Semuanya. Ya Amin. pemirsa, selamat beraktivitas, selamat menjalankan ibadah puasa dengan Amin. keluarga tercinta. Tetaplah menebar kebaikan, tetaplah beraktivitas dengan baik, niat semuanya karena Allah. Amin. Sampai jumpa lagi di lain tema. Masih bersama kami keluarga Taufikur Rahman. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Buang jauh-jauh daripada sifat kami, sifat apes, lemes, wal kasal, males. Allahumma paksain wa males-males tinggalin. Itu nggak ada di hadis itu Maya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.